Dan langsung saja kita bergabung dengan rekan Aso Andi Marmin di Rumah Sakit Kanu Joso Jatiwibowo di Balikpapan, Kalimantan Timur. Selamat malam Aso, berapa korban luka yang dirawat di rumah sakit hingga malam ini? Silakan Aso. Baik, Indi, Melintonia dan juga pemirsa, bahwa saat ini saya berada di halaman Rumah Sakit Umum Daerah Kanu Joso Jatiwibowo di Balikpapan, bahwa hingga malam ini jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit ini berjumlah 9. Satu diantaranya masih dirawat di ruangan ICU. Dan 3 orang korban laka lainnya dirawat di rumah sakit Beriman, Kota Balikpapan. Saat ini para keluarga korban masih menunggu kondisi terkini, namun informasi yang kami dapatkan dari Humas Rumah Sakit Kanu Joso Jatiwibowo bahwa kondisi ke-9 pasien mulai stabil dan membaik, begitu Wendy. Aso, luka apa saja yang diderita oleh para korban terluka saat ini? Umumnya pasien yang masuk di rumah sakit Kanu Joso ini umumnya para pasien rujukan dari rumah sakit yang terdekat dari lokasi kejadian. Kondisi umumnya pada korban luka-luka ringan dan yang sempat dirawat di ICU sebanyak 4 orang dan 3 orang sudah kondisinya masih membaik. Satu korban yang sudah menjalani proses operasi oleh tim medis rumah sakit Kanu Joso Jatiwibowo ini. Bagaimana dengan perkembangan dari penyelidikan dari pihak kepolisian, Aso? Apa perkembangannya? Sampai saat malam ini, setelah dilakukan olah TKP di lokasi kejadian di Sifat Rapat Muara Balikpapan Utara, polisi masih terus memeriksa beberapa saksi walaupun sudah ditetapkan 1 tersangka, yaitu sopir truk yang naas ini mengakibatkan 6 mobil roda 4 yang terlibat kecelakaan beruntun dan 12 unit roda 2. Terus didalami polisi faktor-faktor apa yang menyebabkan tersangka hingga lalai menabrak 12 kendaraan bermotor dan 6 roda 4 ini. Apakah sudah dipastikan oleh pihak kepolisian bahwa benar terjadinya kecelakaan tersebut akibat remblong, Aso? Informasi yang kami dapatkan dari Kasat Lantas Polresta Balikpapan bahwa benar adanya bahwa keterangan dari sopir mobil yang dikendarainya mulai dari kilometer 13 hingga ke lokasi kejadian itu sudah mulai terlihat macet pada rem. Hingga di turunan Simpan Rapat tidak dikendalikan lagi hingga menabrak para korban yang ada menunggu lampu hijau di Simpan Rapat Muara itu ini. Aso, mungkin Anda bisa menggambarkan kepada kami seperti apa sebenarnya jalur lintasan yang terjadi di perempatan Rapat tersebut ataupun di perlintasan Rapat tersebut, Aso? Simpan Rapat Muara itu adalah Simpan 5, di mana sumber kendaraan dari pusat kota maupun dari luar kota Balikpapan termasuk Samarinda hingga ke pusat pemberangkatan pelabuhan di Semayang, itu titiknya di situ, Indi. Jadi pertemuan 5 arus di Simpan Muara Rapat itu disitulah. Karena bukan kali ini kejadian kecelakaan yang menyebabkan orang meninggal dunia. Dari catatan yang kami dapat 5 tahun terakhir sudah 13 kali terjadi kecelakaan dengan 9 korban jiwa meninggal dunia ini. Lantas ada apa saja di sana? Bagaimana dengan marka jalan dan juga keramaian yang terjadi di sana? Apakah konturnya juga tanjakan atau seperti apa? Kalau kondisi rambu lalu lintas yang ada di lokasi cukup memadai, Undi. Ditambah dengan lampu traffic light juga normal. Cuma kondisi dari arah Samarinda kondisi menurun untuk menuju pusat kota dan pelabuhan Semayang. Sehingga kendaraan yang bermasalah dengan rem bisa menyebabkan kecelakaan, Windy. Aso, berdasarkan hasil dari olah tempat kejadian perkara, disebutkan bahwa kendaraan ini terus melaju meskipun dianggap adanya remblong. Di mana titik terakhir kendaraan tersebut berhenti, Aso? Ya, betul bahwa kondisi kendaraan sudah dapat informasi bahwa sudah terjadi kelainan saat ingin ke pusat kota membawa alat pembersih air.
Namun sang sopir terus mengendalikan dan berusaha untuk berhenti, namun pas di tempat lajuan turun jalan ke Simpang Muarat, sang sopir tidak mampu mengendalikan mobil sehingga sejumlah kendaraan yang menunggu lampu hijau di traffic light itu ditabrak oleh sang sopir tersebut. Ini. Sesaat setelah kejadian, apakah sang sopir langsung turun melihat bagaimana kondisi di sana, ataukah ada upaya untuk melarikan diri, Aso? Kejadian tersebut sempat terjadi kesibukan sehingga rutinitas lalu lintas di Kota Balikpapan setiap paginya berjaga di titik-titik rawan kemacetan. Kejadian kecelakaan tersebut langsung mendapat perhatian dari lalu lintas dan mengamankan sang sopir untuk tidak mendapat amukan massa yang di lokasi kejadian ini. Aso Andi Marmin, terima kasih atas laporan Anda langsung dari Balikpapan, Kalimantan Timur.